wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah rabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah yang masih bisa untuk melakukan perkuliahan walaupun secara online atau daring dalam jaringan. Sallallahu alaihi wasallam terpanjatkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, sekarang kita sudah pertemuan kedua. Kita akan coba membahas materi yang akan disampaikan, yaitu fungsi dan jenis jigs dan fixture. Sebenarnya lebih baik lagi disampaikan secara tatap muka di kelas, karena ini akan lebih menarik disampaikan daripada secara daring. Baik, tapi tidak apa-apa. Mari kita coba langsung saja ya. Yang pertama, hasil pembelajaran itu memberikan mahasiswa pengetahuan yang komprehensif dan praktis dalam perancangan alat bantu dan dies untuk proses pemesinan dan perakitan. Dies itu sebenarnya cetakan ya, alat pencetak itu yang dies ya. Nanti kalian bisa browsing di internet apa itu dies yang lebih detail. Nanti banyak jadi jenis dies. Kemudian penilaiannya ada 3, UTS, UAS, dan tugas. Kenapa di sini tugas bebankan lebih besar 50%? Karena nanti kita sudah saya bahas minggu kemarin, kita akan membuat sebuah miniatur, bukan miniatur, tapi prototype. Itu sebuah produk yang mirip dengan produk aslinya. Jadi kalau produk bahannya itu besi, kita buat dari kayu dulu atau dari styrofoam, terserah nanti ya, sesuaikan saja nanti. Itu kenapa 50%. Jadi kalau tidak buat atau tidak ada ini, otomatis nilainya langsung E ya. Baik, ini referensi yang saya gunakan. Ada referensi utama, ada referensi pendukung. Nanti saya akan coba share juga bahannya, buku yang saya gunakan. Akan saya share nanti e-booknya, electric book. Baik, ini saya letakkan di depan sebagai gambaran umum. Apa itu alat bantu? Sini dapat kita lihat, bentar ya. Sini dapat kita lihat yang berbentuk huruf T di tengah ini. Ini merupakan benda kerja atau workpiece. Benda kerja adalah benda yang akan kita kerjakan. Itu benda kerja. Misalkan kayu balok, kita mau buat pintu, berarti benda kerjanya ada kayu balok, beberapa kayu balok yang disambung. Kemudian yang di tepi-tepi ini adalah ada penahan, ada klemnya, kemudian jenisnya beda-beda. Ada yang bisa di adjustable ke depan, maju, bisa ke belakang, depan. Ada yang tetap seperti ini, tetap, ini juga tetap, dan lain sebagainya. Kemudian ini contoh berikutnya, sebuah alat bantu yang berbentuk box. Alat bantu yang berbentuk box. Kita lihat ini dia ditahan di atas, ada penahannya di atas. Kemudian di sini ada juga penahan dari dalam. Mesin ini melubangi bendanya, benda kerja. Ya. Itu contohnya. Di sini juga kita dapat lihat ini seperti alat blower atau mungkin penyedot. Ini adalah blower. Jadi dia akan
menembakkan angin supaya hasil dari pemotongan besi ini itu langsung jatuh ke bawah seperti di bawah ini ya. Ini adalah sisa besi yang terpotong, hasil potong-potong kecil dari sebuah besi. Baik, kita akan coba masuk. Kita akan coba lagi masuk ke perancangan alat bantunya. Perancangan atau desain alat bantu merupakan proses mendesain dan mengembangkan alat bantu atau metodenya dan teknik yang dibutuhkan untuk meningkatkan produktivitas manufaktur. Apa itu produktivitas? Produktivitas terdiri dari dua kata, productivity dan produksi dan aktivitas. Produksi dan aktivitas kemudian digabung jadi produktivitas. Itu aktivitas untuk memproduksi sebuah barang dengan menggunakan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien, ya. Bisa jadi itu per orang, sistem, atau suatu perusahaan, pabriknya, ya. Kemudian produksi dengan volume produksi yang besar dan kecepatan produksi tinggi memerlukan alat bantu yang khusus. Biasanya semakin cepat atau besar alat yang di benda kerja yang atau suatu produk yang ingin diproduksi, kita contohkan saja seperti bodi mobil, maka itu otomatis memerlukan alat bantu yang khusus. Coba kalian browsing nanti, searching di web browsernya, proses pembuatan proses pembuatan bodi mobil, terserah mobil apa. Di sana kalian bisa lihat alat bantu yang digunakan untuk membuat produk tersebut. Di sana alat bantu selalu berkembang karena tidak ada satu alat yang mampu memenuhi seluruh proses manufaktur. Biasanya dulu mungkin mobilnya berbentuk kijang komando itu petak-petak. Kemudian dengan ada inovasi terhadap bentuk mobil, otomatis harus ada pengembangan juga terhadap alat bantu. Tidak mungkin kita menggunakan alat bantu yang sama untuk jenis mobil yang untuk bentuk mobil yang berbeda, ya. Kemudian tujuan menggunakan alat bantu yang pertama menurunkan biaya manufaktur. Ini harus ada di mana-mana kalau sebuah manufaktur, sebuah pabrik, ya. Kalau sebuah usaha lah, kita sebut sebuah usaha, apabila itu ada penambahan suatu produk atau suatu mesin atau orangnya, maka otomatis perhitungan adalah biaya. Yang pertama adalah biaya. Kalau di sini dengan menggunakan alat bantu harusnya dapat menurunkan biaya manufaktur. Sebagai contoh, jika pada awal proses pembuatan pintu misalkan, ya, kita menggunakan itu minimal ada 6 orang lah, dengan 6 orang. Kemudian dengan adanya alat bantu, misalkan 6 orang ini ada yang lebih ke menahan atau lebih banyak dia hanya membantu seperti menahan. Kemudian kalau yang satunya gak nganggur, belum dia bisa bekerja yang inti-intinya. Dengan adanya alat bantu ini, maka otomatis proses pembuatan yang 6 orang tadi itu bisa kita kurangi jadi 4 atau 3 orang, ya. Maka otomatis dengan cara tersebut kita bisa mengurangi biaya untuk menggaji orang. Walaupun awal pembelian alat bantu itu mungkin mahal, tapi biasanya setahun 2 tahun, kalau kita perhitungan lebih rinci lagi, selama 2 tahun itu bisa selama beberapa bulan mungkin bisa tertutupi biayanya. Sedangkan kalau kita menggunakan 6 orang,
selama bertahun-tahun akan pengeluaran kita akan lebih besar, akan sama stuck, atau bahkan lebih besar lagi kalau mungkin dipengaruhi oleh hal-hal yang seperti kebutuhan yang meningkat dan lain sebagainya. Kemudian tujuan yang kedua adalah menjaga kualitas. Otomatis misalnya dengan tingkat kerusakan apabila orang yang mengerjakannya, misalkan kalau orang yang mengerjakannya itu secara manual, tidak ada alat bantunya, mungkin bisa jadi kerusakan 6 dari 10 produk ada sedikit kerusakan. Sedangkan kalau kita menggunakan alat bantu yang mempermudah proses pengerjaan, maka kerusakannya bisa berkurang 2 dari 10. Itu jadi kualitasnya meningkat, ya. Mudah meningkatkan produksi. Itu sudah jelas tadi kita sampaikan. Dan berikutnya, syarat desain alat bantu yang baik. Pertama, sederhana. Itu mudah dioperasikan maksudnya. Jadi kalau awalnya, kalau sebuah pabrik menggunakan sebuah alat bantu, maka yang awalnya itu mudah dikerjakan atau setengah-setengah mudah lah dengan alat bantu, seharusnya itu lebih mudah dan mudah dioperasikan. Jangan mempersulit si operator dalam menggunakannya. Kalau sulit menggunakan, maka otomatis waktu pengerjaan bisa jadi akan lebih panjang. Kemudian menurunkan biaya manufaktur, itu sudah kita bahas sebelumnya. Kemudian menghasilkan produk kualitas tinggi secara konsisten. Ini sudah kita sampaikan. Secara konsisten ini misalkan kesalahannya dalam 10 produk yang dikerjakan, kesalahannya 1 atau 2, nah, gitu ya. Jadi konsisten, atau bukan tidak ada kesalahan, tidak ada produk cacat. Kemudian menaikkan laju produksi dengan alat atau mesin yang ada. Jika saya laju produksinya lebih cepat, nah, misalkan kita pakai mesin pemotongan ini, dengan kita menggunakan alat bantu di mesin tersebut, maka laju produksi semakin cepat. Kemudian syarat berikutnya adalah foolproof, itu mencegah penggunaan atau pemasangan yang salah. Jadi soal alat bantu itu harus desainnya harus foolproof. Jangan sampai nanti ketika dipasang, depan belakangnya itu tidak tahu. Sama seperti casing-casing HP, dia selalu menunjukkan casing yang pernah buka casing HP, bagian depan, bagian kamera itu kan, dia bagian belakang yang bisa dibuka biasanya untuk mau cek-cek baterai semacamnya. Itu foolproofnya itu ada bagian kosong yang bolong, yang dimana itu untuk menandakan itu posisi peletakan kamera. Itu salah satu proses pemasang guna jangan sampai foolproof. Jadi otomatis walaupun nanti operatornya berbeda, yang misalkan terjadi penggantian operator, maka otomatis operator baru ini dengan mudah bisa menggunakannya. Oke ya. Kemudian menggunakan material alat bantu yang menjamin umur pemakaian yang cukup. Kemudian menjamin keamanan kerja operator atau safety work safety. Ini sudah sangat harus pada suatu alat bantu ya. Harus menjamin keamanan kerja operator. Jangan sampai ketika menggunakan alat bantu ini tingkat risiko kecelakaannya semakin tinggi, jangan sampai. Kemudian posisi desain alat bantu dalam proses manufaktur terletak di antara desain dan produksinya. Ya, bukan letak tempatnya, tapi di antara itu. Misal desain produknya seperti ini, maka otomatis desain alat bantu itu menyesuaikan antara desain produk tersebut. Jangan sampai nanti tidak sesuai dengan desain produk, sehingga mengganggu proses pemesinan, proses pembuatannya, gitu ya. Kemudian gagal sukses alat bantu sangat ditentukan oleh perancangannya. Jelas ya. Desainer alat bantu harus memahami produk yang akan dibuat dan proses pembuatannya. Sebelum seseorang merancang,
maka dia terlebih dahulu harus memahami produknya yang dibuat itu. Misalkan yang dibuat itu roda gigi yang begitu banyak cekukan-cekukan, produknya ini seperti ini, kira seperti ini. Kalau produk seperti ini maka dia keras, sangat keras, kemudian dia berat, kemudian dan lain sebagainya, itu cepat panas. Maka dia harus memahami itu dulu sehingga nanti disesuaikan dengan rancangannya. Berikutnya informasi yang diperlukan. Pertama, gambar produk. Harus diperhatikan bentuk dan ukuran part dari alat bantu tersebut, kemudian jenis dan kondisi material yang diproses. Jadi kalau materialnya itu material yang lunak atau kondisi materialnya yang mungkin gampang berubah-ubah, maka otomatis itu harus disesuaikan. Jangan sampai nanti materialnya itu ternyata mudah bengkok, atau memang bagian tertentu itu mudah berpindah-pindah, kan ada tuh ya. Jadi di sana rancangannya itu harus disesuaikan dengan jenis dan kondisi material. Kemudian jenis pemesinannya, apakah itu drill atau bor atau pemotongan atau bubut dan lain sebagainya. Kemudian derajat akurasi yang disyaratkan, yang diperbolehkan maksudnya. Kita dulu pernah belajar alat bantu. Kita belajar menggambar teknik. Ada sana akurasi suatu produk. Jadi diperbolehkan misalkan kesalahannya atau lebar atau lebih kurang suatu produk itu misalkan 0,06 mili ya, atau sebagai atau demikianlah kira-kira ya. Jumlah yang akan diproduksi jelas harus tahu. Kemudian permukaan clamping dan lokator. Kita akan belajar nanti apa itu clamping dan lokator. Kemudian rencana produksi harus diperhatikan. Pertama, tipe dan kapasitas mesin yang digunakan, tipe mesin dan kapasitasnya. Kemudian tipe dan ukuran cutter. Cutter itu alat pisau pemotongnya. Terus kita tahu juga. Kemudian urutan operasinya. Operasi ini maksudnya proses produksinya. Pertama dia diukur. Kemudian setelah diukur dia dihaluskan, kemudian dipotong, kemudian dihaluskan lagi, kemudian dibengkokkan atau semacamnya, seterus sampai prosesnya selesai. Kemudian proses pemeriksaan sebelumnya ya, itu juga harus sudah kita bahas sebelumnya. Jenis pemeriksaan, proses pemeriksaan sebelumnya itu diapakan, misalnya sebelumnya itu dipotong, atau sebelumnya didrill, atau sebelumnya dibubut. Kedepannya harus disesuaikan. Dan waktu dan biaya yang tersedia untuk desain alat bantu diperlukan pengalaman dan kreativitas, jelas ya. Berikutnya, langkah pertama dalam mendesain alat bantu adalah mencari alternatif solusi. Antara lain ini kita akan ajukan dengan beberapa pertanyaan. Pertama, apakah diperlukan alat bantu ini? Sedalam perancangan, misalnya dalam pembuatan pintu tadi, seharusnya contohnya itu tidak berbentuk kayu, karena ini proses pemesinan, jadi hal-hal yang keras seperti besi, baja dan lain sebagainya. Tapi mudah-mudahan contoh ini bisa kalian pahami lah. Kalau disamakan ke benda keras seperti besi, baja dan sebagainya, kaki keras akan lebih keras lagi. Apakah diperlukan alat bantu yang khusus atau baru pada pada proses pembuatan pada proses pembuatan produk tersebut? Kalau tidak perlu, ya sudah tidak apa-apa. Jadi diperlukan memang terjadi peningkatan permintaan, itu otomatis mungkin kita memerlukannya. Kemudian multi spindle atau single spindle. Spindle maksudnya poros. Poros itu contohnya itu yang pada roda gigi, yang menghubungkan roda gigi dengan pada sepeda contohnya, yang menghubungkan roda gigi dengan rodanya, ada besi panjang.
berbentuk silinder. Itu spindle ini poros maksudnya, single poros atau multiporos. Atau pada engkol motor itu ada poros di sana yang menghubungkan antara gerakan kita menekan ke bawah dengan mesin yang di dalamnya. Ada di sana poros penghubung, ya, yang menghubungkan gaya kita sehingga terjadi perputaran di dalamnya. Atau perlukah single atau multipurpose tool? Purpose itu tujuan, single sehingga tujuannya satu proses, atau multiproses tujuannya. Atau apakah penghematan diperlukan sepadan dengan tambahan biaya? Di sini biasanya anak teknik itu tidak hanya bisa merancang produk, desain seperti ini, tapi anak teknik itu harus tahu juga tentang ekonomi teknik atau ekonomi pada suatu perusahaan. Jadi misalkan perancangan alat bantu ini membutuhkan biaya sekian, misalkan 1 juta. Kemudian dengan kita keluarkan 1 juta rupiah ini, apakah modal baliknya itu cepat atau tidak, atau kita sebutnya BEP, break even point. Apakah dengan mengeluarkan uang 1 juta rupiah selama beberapa bulan ke depan apakah bisa meningkat atau bagaimana? Itu perhitungannya harus masak. Apa diperlukan gauge atau tidak, jenis apa? Silakan cari apa itu gauge di internet, banyak itu ya pengertiannya. Dan ruang lingkup dari tugas desainer, pertama desain sendiri, jelas perancangan alat bantu. Kemudian supervisi, itu pengawasan dan pembinaan bawahan. Jadi desainer untuk alat bantu di sini, setelah dia membuat rancangannya ini, dia harus mengawasi dan membina bawahan. Harus ada trainingnya. Dia tidak lepas ini alatnya ini, pakailah caranya ini manual, buku yang manual seperti itu, tidak. Dia harus mengawasi dan membina bawahannya. Apakah dia menggunakan alat bantu secara benar atau bagaimana, ya. Kemudian pengadaan, menjamin tersedianya dan digunakannya material alat bantu yang baik. Jadi dia juga di sini harus memperhitungkan ketersediaan dari material untuk pembuatan alat bantu. Bukan maksudnya material dalam alat bantu tersebut baik atau tidak. Tersedianya misalkan alat bantu itu bisa jadi ada masa-masa habisnya, mungkin bagian ini kira-kira dipakai beberapa kali nanti akan habis, akan mengalami sedikit kerusakan yang mengakibatkan presisi dari produknya akan berkurang, maka otomatis kira-kira kalau ini sudah perlu diganti, tersedia nggak alat penggantinya di sana gitu, atau dimanapun yang menjualnya. Kemudian inspeksi, apakah alat bantu sesuai spesifikasi, apakah produk sesuai spesifikasi, atau inspeksi periodik secara bertahap, ya. Baik, kemudian perancangan alat bantu. Keterampilan skill yang diperlukan pertama, kemampuan menggambar teknik dan sketsa. Apa itu sketsa? Apa itu gambar teknik? Coba berpikir sejenak, membahas apa itu gambar teknik. Kita pernah belajar gambar teknik, dan apa itu sketsa. Baik, dulu kita gambar teknik harus menggunakan simbol, garis bantu, garis nyata, kemudian ada tulisannya tegak, tulisannya miring, dan lain sebagainya, yang menjelaskan suatu benda, ya, suatu benda konstruksinya bagaimana, ini lingkungan seperti apa, ini kalau dia itu bulat berapa diameternya gitu, berdasarkan ketentuan yang ada yang disepakati oleh badan nasional maupun internasional. Sedangkan sketsa hanya gambaran umum saja, gambaran umum dari sebuah produk, ya, sebuah benda atau produk atau komponen.
Untuk pemahaman metode, alat bantu dan teknik manufakturnya, itu ketampilan dari si desainer juga ya. Kemudian kreativitas perancangan, jadi harus kreatif. Kira kalau pakai ini gimana ya kira ya, oh tambahlah ini sedikit, dikurangilah ini sedikit, itulah kira ya. Kemudian pemahaman dasar-dasar metode pembuatan alat bantu, kemudian pengetahuan matematik terutama trigonometri. Berikutnya kita akan masuk tentang jig dan fixture. Jig adalah pemegang benda kerja selama proses pemesinan sehingga diperoleh produk yang seragam. Jig itu khusus memegang, menahan, dan mengarahkan posisi dari alat pemotongan pergerakan mata pahat. Sedangkan fixture itu khususnya menahan, berfungsi untuk mengarahkan, memegang dan menahan benda kerja yang berfungsi untuk menjaga posisi benda kerja. Ingat, jadi dia menjaga posisi benda kerja selama proses pemesinan. Sedangkan kalau yang jig fixture biasanya memegang, menahan, dan juga memposisikan benda kerja dan membantu mengarahkan pergerakan mata pahatnya. Ini kita contohkan di sini jig ini, jig. Ada di sini pengarah dari mata pahatnya. Ada tersedia namanya drill bushing. Jadi ada lubang khusus yang memang sudah mengarahkan posisinya. Ini mata bornya ini akan masuk di sini, maka otomatis benda ini kita akan mengarahkannya. Misal titik, kita sudah membuat titik sebelumnya, kita akan mengubah di titik ini, maka otomatis kita akan mempaskannya di sana. Inilah mata bornya akan masuk ke sini, maka di sini posisi yang pas. Itulah kira-kira ya. Itu proses pemesinan. Tadi kita sering menyampaikan proses pemesinan. Tadi saya sudah sampaikan contoh-contoh tadi menggunakan contoh kayu. Sebenarnya itu bukan termasuk proses pemesinan karena kayu ya. Jadi seharusnya benda-benda yang lebih keras seperti besi dan lain sebagainya. Dia menggunakan mesin perkakas yang memanfaatkan gerakan relatif antara pahat dan benda kerja sehingga menghasilkan suatu produk sesuai dengan hasil geometri yang diinginkan. Ada dua klasifikasi besar, ada silindris atau konis, ada juga datar atau memutar benda kerja. Misalnya kalau yang pertama itu ada proses bubut dan variasinya. Kemudian versi kedua itu proses scrap, shaping, slotting, proses menggergaji, pemotongan lagi dan sebagainya. Wiratto 2008. Kemudian ini perbedaan secara umum jig dan fixture. Tadi dikatakan jig itu menahan posisi benda kerja, mengarahkan alat potong atau mata potongnya. Jig tidak tetap pada benda kerja, bisa jadi dia berpindah-pindah. Kemudian jig digunakan untuk proses pemesinan seperti drilling, boring, dan tapping. Apa itu drilling, boring, dan tapping? Silakan kalian cari nanti di browsing apa itu perbedaan drill, bore, dan tapping. Kemudian fixture hanya menahan dan mengatur posisi benda kerja atau alat yang akan diproses. Kemudian fixture dirancang tetap, dia harus kokoh pada meja kerja, karena kalau dia sedikitnya berubah otomatis akan mempengaruhi proses yang lainnya. Karena ingat, yang akan kita kerjakan ini benda sekeras besi atau baja dan sebagainya, atau bahkan campuran dari keduanya, stainless steel mungkin yang lebih keras lagi. Ada fixture digunakan untuk proses pemesinan berat seperti proses milling, gerinda, shaping, bubut, dan lainnya. Ini ada beberapa jenis jig. Yang pertama, jig untuk bentuk jig, ada boring jig dan ada drill jig. Saya akan kalian baca saja sendiri. Berbeda di sana sudah saya sisipkan. Kemudian ada drill jig terbagi dua, jig terbuka dan jig tertutup. Kalau jig terbuka hanya pada satu sisi benda kerja, jig tertutup mengejar lebih dari satu permukaan. Ya, jelas ya. Ada contoh di sana, ada drill, rim, tapping. Sana tadi sebelum saya bertanya, drill apa, rim, dan tapping ngapain? Chamfer, counterbore, countersink,
reverse countersink, reverse softback. Jadi kalau jig tertutup dia bisa lebih dari satu permukaan, ya. Kemudian ada template jig. Kalau berikutnya ada template tadi, namanya drill jig. Kemudian berikutnya ada template jig. Itu menitik beratkan pada akurasi, biasanya tidak diklaim. Diklaim itu maksudnya dijepit, ditahan. Ini contohnya, misalnya ini di partnya. Kemudian di sini ada arah dari lubangnya, lubang yang mengarahkan bahwa bagian di titik ini dan di titik ini yang mengarahkan bahwa mata pisaunya akan masuk di sini. Jadi otomatis titik yang akan dipotong adalah titik di dekat di titik lubang, di titik tengah lubang. Seperti ini juga ada, ini tempat atasnya, ini tempat atas, di tempat samping, tempat atas ada 2 lubang di sana, ada 4 lubang atau 2 lubang dengan part yang berbeda bisa juga, dan lain sebagainya. Ini tempat samping, juga tampak belakang bawahnya, berarti ya, misalnya tempat bawah, tempat ini tempat atas, dan ini tempat sampingnya. Seperti ini kira-kira ya. Oke ya, mudah-mudahan mudah dipahami. Ini bukan adalah plate jig. Plate itu bentuk plate. Apa itu plate? Bentuk piring datar ya. Diperlukan dapat ditambahkan penyangga jika diperlukan untuk mengangkat benda kerja dari dasar. Makanya untuk meninggikan dia. Apa guna ditinggikan? Biar ketika dipotong, kalau dia pemotongnya tembus ke bawah, otomatis kalau kita tinggikan maka otomatis itu bisa menghindari mata bornya atau bisa pemotongnya atau bor mata bor di sini mengenai benda kerja, meja kerja di bagian bawahnya. Contoh plate jig ya. Ada benda datar di sini, tidak ada benda datar. Ini ada pengarahnya. Dia dijepit dari atas. Di sana sudah ada basing-basing atau lubang-lubang pengarah, di mana mata bor nanti akan masuk. Kemudian ada sandwich jig. Kalau sebayang untuk sandwich berarti dia lapisan, berlapis 2. Betul, dia plate jig ditambah dengan plat belakang. Ini ya. Back plate ada back plate-nya, ada bagian depannya. Dia diapit oleh 2 buah plate. Oke ya. Kemudian ada angel plate jig. Kemudian ada modified angel plate jig. Ini untuk benda kerja yang diproses dengan sudut 90 derajat. Seperti ini ya. Dia diproses 90 derajat bagian sampingnya. Atau middle modified jig. Dia bisa di bagian patahannya, itu di bagian bengkokan dari si benda kerja. Jadi disesuaikan saja nanti. Nah, di sini adalah removable basing. Jadi ini basing bisa diangkat-angkat. Saya dibuka pasang, ya. Di kemudian ada box dan atau tumble jig. Jadi sudah di awal pertemuan sudah kita bahas jig berbentuk box. Nah, di sini ada drill basingnya. Drill basing pengarah dari mata pisaunya atau mata bor akan masuk lewat sini. Misalnya ada solid locator. Apa itu solid locator? Kita bahas. Screw guna ini untuk apa? Untuk mengencangkankah atau bagaimana dan sebagainya. Dan jig fit juga. Dia ya. Ini bisa di box jig side remover. Ini bisa ketika diangkat seperti inilah nampaknya ya. Bisa dibuka tutup ya. Kemudian ada lift jig, lift to down. Apa ya down arti lift? Atau box jig kurang kecil dengan plat yang mudah dibuka dan ditutup untuk mempercepat loading dan unloading. Perbedaan box jig lebih kecil, tidak menutup seluruh permukaan benda kerja. Jadi ada sedikit penutup yang berguna juga sebagai penahan dari benda kerja agar dia tidak terangkat-angkat ke atas ya.
Kemudian ada indexing jigs, itu memastikan jarak antar permesinan yang akurat dengan menggunakan flat refreshing dan plunger. Ini seperti plunger, di sini ada sim plunger. Jadi dia di sini bisa, plunger itu akan masuk ke sini sehingga dia akan menahan si benda kerja. Ini kita bisa lihat videonya di sini. Play, mana playnya sini? Bisa di play. Tidak usah ini ada sini bagaimana indexing jig, nanti kalian bisa lihat saja nanti di slide-nya. Ini yang contoh plunger di sini. Di plunger ini akan masuk di sini, dia akan menahan si benda kerja atau indeks dengan indeks tertentu ya. Kemudian ada turnion jig, itu jig yang bisa diputar-putar, atau rotary jig yang bisa diputar. Ini dia contohnya. Di benda kerja akan diletakkan di atas jig ini, kemudian ini akan berputar, bisa berputar. Ini mana play videonya? Soalnya bisa play videonya di sini. Oh, ini dia. Jadi sebelumnya bisa di play juga. Ini explore view-nya. Seharusnya kalian di mengoper teknik harus bisa mengetahui ini. Ini explore view, itu gimana explore itu memecah belah dari sebuah produk, memecah belahnya, tapi disesuaikan dengan proses perakitannya. Misalnya ini ya, ini dia diekspor, ada dipecah sesuai dengan arahnya. Kalau dia masuk ke sini maka otomatis dia akan dipecah. Kalau seperti ini masuknya dia dari titik, kalau benda ini, kalau benda yang ini itu poros ini kita tekan dengan poros, dia akan masuk ke dalam sini. Kemudian berikutnya benda komponen ini dan ring kecil, kemudian penahannya. Kalau lihat dari sini dia akan masuk setelah dia bagian atas, kemudian ini akan masuk bagian belakang dan sebagainya. Ini indexing jigs nih, saya disesuaikan bagi bagiannya. Mau dikunci bagian atas, mau diputar samping. Nah, ini dia indexing jigs. Lebih fleksibel yang ini ya. Kemudian ada turnion jigs. Itu benarnya itu bisa berputar, ini dia. Ini lebih bagus lagi, lebih otomatis lagi ini. Lagi kira ya. Ada berikutnya pump jig, itu pompa. Jadi pergerakan ini dipengaruhi dengan cara memompa, ada pergerakan diatur oleh pompa. Ya, pergerakan pompa. Kemudian ada channel jig, uji yang paling sederhana jika digunakan jig fit dapat dilakukan permesinan pada 3 permukaan. Ini bentuk sederhana saja. Ada benda kerja ditahan dari samping, kemudian ada benda untuk melubangi dari atas. Ada multi station. Di sistem maksudnya pada sebuah alat bantu terdapat beberapa proses, terdapat beberapa stasiun SK kerja pas pengerjaan. Ada drill, rim, jadi bisa kita lihat bentar ya. Ada bore, ada rim, drill, atau ada unload dan lain sebagainya. Ini ada indexing hole sini ya, indexing lock plunger. Jadi di sini ada beberapa proses pemesinan atau multi system jigs. Baik, sekian dulu perkuliahan kita pertemuan kali ini membahas tentang jig. Pertemuan berikutnya insyaallah kita membahas tentang fixture. Apabila ada pertanyaan silakan ajukan di WA group. Kemudian jangan lupa nanti videonya di subscribe juga, biar menambah semangat tuh kata-kata orangnya di YouTube ya, menambah semangat untuk mengupload video.
sekian pertemuan kali ini. Apabila ada kata-kata yang salah dan janggal, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.